Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Pak, Oke. gimana kabar Bapak? Oke, terima kasih Fahri. Alhamdulillah kabar Bapak dalam keadaan sehat juga dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke anak-anak, Bapak ingin mengingatkan kalian karena hari ini atau pada minggu-minggu sekarang itu sedang dalam kondisi yang kurang baik ya, dimana kadang-kadang hujan gitu, kadang-kadang panas, kemudian cuaca juga kurang begitu mendukung. Jadi Bapak ingin mengingatkan kepada kalian untuk sedia payung sebelum hujan ya. Nah, jadi nanti kalian yang tidak membawa kendaraan untuk mungkin menyediakan payung, karena siapa tahu misalkan paginya cerah gitu, kemudian tiba-tiba nanti ketika sore kemudian turun hujan. Jadi kalau kalian bawa payung kan setidaknya itu bisa membuat kalian tidak kehujanan gitu. Kemudian bagi kalian yang membawa kendaraan bermotor ya, untuk mungkin menyediakan jas hujan di jok motornya supaya tidak kehujanan dan kondisi badan kalian juga tetap sehat sehingga kalian tetap bisa berangkat ke sekolah. Oke anak-anak, nah selanjutnya Bapak ingin kalian coba deh kalian cek ya sekitar kalian apakah terdapat sampah ya. Nah kalau terdapat sampah, silahkan kalian buang sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Silakan. Bagi yang ada sampah ya di sekelilingnya, untuk membuang sampah terlebih dahulu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Oke anak-anak, apakah sekarang kelasnya sudah dalam keadaan bersih? Sudah. Oke, nah kalau kelasnya sudah dalam keadaan bersih, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi nanti ketika Bapak cek kehadiran kalian, silakan kalian bilang hadir ya. Nah, Bapak cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Restu Wirayuda. Oke, bagus. Adista Ramadan Putra. Oke, bagus. Anindita Rahdatul Aulia. Oke, bagus. Alsya Sekar Maulidia. Oke, bagus. Citra Ayuni Hoerunisa. Oke, bagus. Dita Olivia Mayandri. Oke, bagus. Dia Ardianti Maharani. Oke, bagus. Vanessa Caniago. Oke, bagus. Dina Nur Amalina. Oke, bagus. Haris Guna Sastra. Oke, bagus. Indah Putri Anggraini. Oke, bagus. Langgeng Jaya Adi Pramana. Oke, bagus. M Fahri Fauzan. Oke, bagus. M Ega Wibawa. Oke, bagus. Melani Gayatri. Oke, bagus. Ria Ismayanida. Oke, bagus. Roma Satria Purnama. Oke, bagus. Sofi Amalia. Oke, bagus. Siva Despiana.
Oke, bagus. Sahal Ubaidillah Gunado. Oke, bagus. Siti Nur Khadijah. Oke, bagus. Siska Nur Amalia. Oke, bagus. Sekar Mustika Warna. Oke, bagus. Salsa Maulidia Ahmad. Oke, bagus. Siska Maulidina Pratiwi. Oke, bagus. Tiara Ainur Rahmah. Oke, bagus. Jahwa Rizki. Oke, bagus. Rizal Maulana. Oke, bagus. Reva Rifana Aprilia. Oke, bagus. Nabila Dwi Rahmawati. Oke, bagus. Salsa Nabila. Oke, bagus. Nabila Dwi Rahmawati. Oke, tadi udah ya. Oke, bagus. Ya, jadi alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Tidak ada yang sakit. Semoga kedepannya juga sama. Alhamdulillah semuanya tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran, Bapak ingin mengecek kerapihan kalian dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Silahkan kalian cek kerapihan kalian terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah rapi? Oke, nah kalau sekarang sudah rapi ya, selanjutnya adalah Bapak lihat di atas meja kalian belum ada kursi, belum ada buku catatan dan juga alat tulis ya. Nah, silakan dikeluarkan terlebih dahulu ya buku catatannya, kemudian alat tulisnya silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Dibuka ya. Nah, silakan buku matematikanya dibuka. Sudah semuanya disiapkan? Oke. Nah, kalau misalkan semuanya sudah ada di atas meja, alat tulis dan juga buku catatan kalian. Nah, selanjutnya Bapak ingin nanya kepada kalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya anak-anak? Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan juga deret aritmatika. Nah, kalian ngapain aja selama proses pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Oke, jadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, kalian sudah melakukan diskusi kelompok, berarti sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok ya. Nah, jadi nanti silakan kalian tentukan siapa yang jadi moderator, kemudian siapa nanti yang jadi pemateri, kemudian nanti siapa yang menjadi penjawab ya. Nah, oke. Sebelumnya, Bapak ingin memberitahu kepada kalian terkait dengan kompetensi dasar ya. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan juga geometri. Kemudian yang kedua yaitu adalah menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan juga anuitas ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu adalah terkait dengan indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu adalah menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada barisan aritmatika. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada deret aritmatika. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan dan juga deret aritmatika. Nah, selain kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi, nah selanjutnya yang harus kalian kuasai atau ketahui adalah terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Nah,
melalui pembelajaran luring. Jadi pembelajaran luring di sini maksudnya adalah tatap muka, ya. Jadi melalui pembelajaran luring atau tatap muka dengan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan juga metode diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, peserta didik atau kalian, ya, Bapak harapkan terlibat aktif, kemudian disiplin, kemudian bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan mampu yang pertama adalah menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua adalah menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada deret aritmatika dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan dan deret aritmatika dengan benar, ya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya anak-anak, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan presentasi atau kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, nah di sini ada video motivasi, ya. Nah, di mana video motivasi ini adalah untuk memotivasi kalian dalam melakukan presentasi nanti, ya. Silahkan disimak, ya. Nah. Jadi anak-anak, ya, nah ketika kalian nanti melakukan presentasi kelompok, karena ini adalah kerjasama tim, jadi kalian harus sama-sama, ya, bekerja sama dengan tim kalian untuk menyukseskan presentasi kelompok kalian, ya. Nah, selanjutnya adalah di sini Bapak juga akan melakukan penilaian kepada kalian, ya. Nah, di mana di sini nanti akan ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yaitu berkaitan dengan tes, ya. Nah, jadi nanti penilaian pengetahuan ini nanti akan Bapak berikan link aplikasi Quizzes, ya, di mana nanti kalian silakan mengakses aplikasi Quizzes itu, ya, untuk penilaian pengetahuan. Nanti penilaian tes pengetahuannya di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yang akan Bapak nilai itu tidak hanya pengetahuan kalian aja, tapi yang akan Bapak nilai juga adalah sikap kalian selama kalian mengikuti proses pembelajaran, ya, dari awal sampai dengan akhir, termasuk ketika kalian sedang melakukan diskusi kelompok. Nah, yang ketiga yang akan Bapak nilai itu adalah terkait dengan keterampilan kalian, ya. Nah, di mana keterampilan di sini yang akan Bapak nilai itu adalah pada saat kalian melakukan presentasi hasil diskusi ke kelompok. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup jelas semuanya, ya? Nah, oke. Kalau cukup jelas semuanya, nah selanjutnya adalah
Nah, di sini ada 4 masalah, yaitu ada masalah yang pertama, kemudian ada masalah yang kedua, lalu ada masalah yang ketiga, dan juga ada masalah yang keempat. Nah, 4 masalah ini yang kemarin sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya, nah di LKPD. Nah, di mana masalah ini nanti akan kalian presentasikan, silahkan ya. Nah, yang kemarin sudah Bapak pilih juga bersama dengan kalian untuk yang menentukan siapa yang menjadi atau mempresentasikan masalah yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Nah, selanjutnya adalah silahkan kalian melaksanakan presentasi. Nah, sebelum kalian melaksanakan presentasi, silahkan duduknya berkelompok terlebih dahulu ya. Nah, silahkan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hati-hati ya, hati-hati, silahkan. Kelompok 1 di sebelah kiri Bapak, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di samping, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Hati-hati ya, hati-hati. Agak maju. Silakan. Awas, hati-hati ya. Ada kamera dan juga ada plastik yang lain ya. Mohon dibantu ya. Yang belum enak tempat duduknya mohon dibantu terlebih dahulu. Dirapikan ya. Kelompok berapa ini? 7 ya. Kelompok 7 bisa agak lebih biasa ke sebelah kiri. Terus biasa lagi. Kelompok berapa ini? 5 ya, 6 ya. Kelompok 6 bisa agak geser lagi ke sebelah kiri. Awas, hati-hati. Dirapikan ya, dirapikan. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 bisa agak geser dikit, geser ke sebelah kiri ya. Dikit aja. Nah, oke, dirapikan ya anak-anak. Oke, sudah rapi, sudah enak. Oke. Nah, sekarang berarti yang presentasi pertama ya sesuai dengan undian pada waktu di pertemuan sebelumnya. Berarti yang presentasi untuk masalah yang pertama siapa? Oke, kelompok 1 ya. Silakan kepada kelompok 1 dipersilahkan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan permasalahan yang pertama. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Haris Guna Sastra sebagai moderator sekaligus penjawab. Selanjutnya, dan teman dipilih saya Vanessa Caniago sebagai penyampaian materi. Selanjutnya penyampaian materi kepada Vanessa, dipersilakan. Terima kasih kepada Haris Guna Sastra yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan masalah pertama. Baik, di sini coba kalian perhatikan ilustrasi di atas dan selesaikan masalah berikut ini.
Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argo sebesar Rp5.000 per kilometer. Berapakah biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km dan juga 10 km? Bagaimana kesimpulan Anda tentang ini? Di sini ada 3 pertanyaan yang telah kami jawab. Yang pertama, informasi apa saja yang kalian peroleh dari permasalahan di atas? Berdasarkan informasi dari masalah pertama, kelompok kami menjawab bahwa informasi yang diperoleh yaitu biaya buka pintu atau A sebesar Rp15.000. Kemudian biaya argo atau B yaitu beda sebesar Rp5.000 per kilometer. Lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu apakah yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Berdasarkan permasalahan di atas, yang ditanyakan yaitu biaya taksi yang harus dibayar apabila telah menempuh jarak 5 km dan juga 10 km. Pertanyaan yang ketiga, selesaikan masalah di atas menggunakan rumus yang paling tepat digunakan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia atau berdasarkan pencarian dari berbagai sumber dan buatlah kesimpulannya. Karena yang ditanyakan jumlah yang harus dibayar ketika menempuh jarak 5 km dan 10 km, maka menggunakan rumus UN. Di sini saya akan menjelaskan yang ditanyakan pada jarak ke 5 km terlebih dahulu. Di sini kita lihat rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya kita ganti menjadi 5 karena berdasarkan jaraknya yaitu 5 km. Maka kita tulis U5 sama dengan A ditambah N dikurangi 1-nya yaitu 4 dan kita tulis bedanya. Kemudian kita tulis lagi U5 sama dengan A-nya yaitu 15.000 ditambah 4 dan B-nya itu 5.000. Lalu U5 sama dengan 15.000 ditambah 20.000. 20.000 didapatkan dari 4 dikali 5.000. Jadi U5 diperoleh hasilnya yaitu 35.000. Baik, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan yaitu berapa biaya yang harus dibayar pada jarak 10 km. Sama, menggunakan rumus UN yaitu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Karena yang ditanyakan pada jarak 10 km, maka N yang kita ganti menjadi 10. Maka ditulis kembali U10 sama dengan A ditambah N dikurangi 1-nya 9
Dan kita tulis lagi B di sini. Selanjutnya, U10 sama dengan A yaitu 15.000 ditambah 9 dikali bedanya yaitu 5.000 rupiah. Lalu U10 sama dengan 15.000 ditambah 45.000 yang didapatkan dari 9 dikali 5.000. Dan mendapatkan hasil sebesar 60.000 rupiah. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan pada jarak 5 km yaitu sebesar 35.000 rupiah, dan biaya yang harus dikeluarkan pada jarak 10 km sebesar 60.000 rupiah. Sekian sebagai saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vanessa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Putra dari kelompok 4. Ingin menanyakan kenapa bedanya 5.000 rupiah? Boleh tepuk tangan dulu buat Arista. Silakan. Arista bertanya kenapa bedanya 5.000 rupiah. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Arista. Kita kembali kepada konsep dari beda barisan aritmatika, yang dimana beda tersebut yaitu tetap atau sama. Jadi menurut kelompok kami, jawaban 5.000 rupiah per kilometer yaitu sudah tepat. Bagaimana jawabannya sudah tepat? Baik, terima kasih. Baik ya, silakan ditutup ya kalau sudah selesai. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi di masalah yang pertama ini itu ada sebuah ilustrasi ya, di mana ilustrasi di sini adalah ada seseorang yang mau mengendarai sebuah taksi ya. Nah, di mana dia itu harus membayar biaya buka pintu sebesar 15.000, lalu kemudian ada argonya itu adalah 5.000 rupiah per kilometer. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapa biaya taksi yang harus dibayar jika telah menempuh jarak sebanyak 5 km dan juga 10 km. Nah, kita coba perhatikan. Yang pertama di sini, informasi apa saja yang kalian peroleh dari permasalahan di atas? Apakah informasi yang diberikan sudah tepat? Coba kita cek ya. Nah, jadi informasi yang didapatkan dari sini apa coba? Ada biaya buka pintu. Biaya buka pintunya berapa? 15.000. Ya, oke, sudah betul. Kemudian ada biaya apa lagi? Biaya argo. Biaya argonya adalah sebesar berapa? 5.000 rupiah. Nah, 15.000 itu disebut sebagai apa? A. Kemudian 5.000 rupiah itu disebut sebagai B. Nah, selanjutnya, apakah yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Nah, menurut kalian yang ditanyakan pada permasalahan di atas apa coba? Oke, betul ya, biaya harus dibayar pada saat menempuh jarak 5 km dan juga 10 km. Betul. Kemudian diselesaikan yang C itu menggunakan rumus UN ya. Nah, di mana rumus UN itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan D. Dicari dulu pada jarak yang kelima, kemudian dicari juga pada jarak yang ke-10. Nah, ternyata setelah jaraknya 5 km, orang itu harus bayar berapa? 35.000. Kemudian kalau pada jarak 10 km, berarti orang itu harus bayarnya 60.000. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup jelas ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, selanjutnya sekarang untuk masalah yang kedua akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4 dipersilakan.
Dihapus dulu Pak. Semangat ya, semangat ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Adista Ramadan Putra sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Citra Ayuni Khairunisa sebagai pemateri. Dan di samping kiri saya ada Siti Nur Khadijah sebagai penjawab. Baik, langsung saja kepada intinya, kepada Citra Ayuni Khairunisa kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Adista Ramadan Putra yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan mengenai permasalahan yang kedua. Lani merupakan seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah, sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan bertambah 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Pada soal pertama, dari masalah di atas dapat dituliskan berapakah jumlah kain batik pada bulan pertama. Menurut kelompok kami, jumlah kain batik pada bulan pertama yaitu sebanyak 6 helai kain batik. Selanjutnya pada soal nomor 2, demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya. Sehingga untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya sudah diketahui yaitu sebanyak 63. A sudah diketahui yaitu 6. Dan ditambah N dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 3. 63 sama dengan 6. N dikali 3 yaitu 3N. Negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3. 63 sama dengan 3N ditambah 3. 3N sama dengan 63 dikurangi 3. 3N sama dengan 60 dibagi 3. N sama dengan 20. Jadi, pada bulan ke-20, Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Citra Ayuni Khairunisa telah menyampaikan materi. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada kelompok 2
kedua yang telah bertanya kepada Siti Nur Khadijah, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada Sofi yang sudah menanyakan pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikannya. Rumusnya memakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N karena N-nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus. U25 A-nya 6 ditambah N dikurangi 1, 25 dikurangi 1, B bedanya 3. U25 N 6-nya ditulis kembali tambah 25 dikurangi 1 yaitu 24 dikali 3. U25 6-nya ditulis ulang ditambah 24 dikali 3 yaitu hasilnya 72. U25 yaitu 6 ditambah 72 6 ditambah 72 yaitu hasilnya 78. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tangan buat anak-anak kelompok 4 luar biasa sekali ya. Spidolnya tadi di mana? Oke, di depan. Nah, jadi untuk masalah yang kedua, coba kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, masalah yang kedua di sini adalah ada seorang pengrajin batik. Namanya siapa? Hayo. Lani ya. Jadi si Lani ini merupakan seorang pengrajin batik di daerah Gunung Kidul. Nah, kemudian ia itu dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Kemudian permintaan kain batik terus bertambah. Jadi sehingga Lani ini harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai kain batik pada bulan ketiga. Jadi di bulan pertama itu ada 6 helai, kemudian selanjutnya ada 9 helai, naik lagi jadi 12 dan seterusnya begini ya. Nah, selanjutnya adalah dia menduga gitu bahwa jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan tidak lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, dengan pola kerja tersebut pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain ya. Nah, jadi di bulan pertama ada berapa? Nah, bulan kedua ada berapa? Nah, bulan ketiga ada berapa? 12. Dari 6 ke 9 bedanya berapa? 3. 9 ke 12 bedanya berapa? Nah, berarti bedanya adalah 3. Sedangkan suku pertamanya nilainya berapa? Oke, suku pertamanya nilainya adalah 6. Nah, sekarang perhatikan. Di sini pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain? Nah, si 63 ini apa menurut kalian? UN ya. Nah, karena UN-nya belum udah diketahui ya, yaitu 63, berarti yang ditanyakan adalah nilai N. Nilai N-nya yang belum diketahui. Sehingga di sini ya cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan rumus UN
di mana UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 lalu dikalikan dengan B, di mana UN-nya itu adalah ini ya, UN-nya itu adalah 63. Tadi udah dihapus ya. Nah, sama Citra 63 sama dengan 6 ditambah 3N dikurangi dengan 3, didapatkan nilai N-nya adalah 20. Kemudian tadi Sofi nanya, nah kalau misalkan seandainya yang ditanyakannya adalah jumlah kain batik pada N-nya ke 25. Nah, karena yang ditanyakannya adalah pada N25, berarti U25 sama dengan 6 ditambah 25 dikurangi 1 dikali dengan 3 ya. N-nya diganti aja dengan 25. Hanya kan udah diketahui nilainya 6. Kemudian N-nya udah diketahui nilainya 25. 25 dikurangi 1 tinggal 24. Dari sini dikalikan dulu, 24 kali 3 nilainya adalah 72. Baru 72 ini ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 78. Nah, berarti tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 4 ya. Oke. Anak-anak sepertinya kalian tuh banyak mengantuk ya. Dari tadi Bapak perhatikan kayaknya nguap gitu, kemudian ada yang mengantuk. Bapak minta kalian semangat ketika belajar sama Bapak ya. Oke, sekali lagi semangat. Ulangi, semangat. Nah, sekarang kita lanjutkan di kelompok yang kelima ya. Silakan kelompok kelima untuk mempresentasikan masalah yang ketiga. Kelompok 5 siapa berarti? Oke, Restu dan kawan-kawan ya. Nah, silakan. Oke, kita tunggu kelompok 5 ya. Spidolnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permasalahan yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Restu Yuda sebagai moderator dan di samping saya ada Tiara sebagai pemateri sekaligus penjawab. Langsung saja saya persilakan Tiara. Terima kasih kepada Ahmad Restu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan permasalahan yang ketiga. Di sini ada setiap akhir bulan, Ani selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan Mei, ia menabung sebesar Rp50.000 dan pada bulan-bulan berikutnya, uang tabungan Ani selalu lebih besar Rp5.000 dari sebelumnya. Maka, berapakah jumlah tabungan Ani pada akhir tahun? Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja informasi yang dapat kami peroleh dari permasalahan di atas? Tuliskan dalam konsep barisan dan garis. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan dari permasalahan ketiga bahwa tabungan awal yaitu pada bulan Mei atau kita biasa sebut sebagai A sebesar Rp50.000 dan bedanya atau B sebesar Rp5.000 tiap awal bulannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa sajakah yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan pertanyaan yang ditanyakan pada permasalahan ketiga, yakni jumlah tabungan Ani pada akhir tahun. Pertanyaan yang ketiga ada, coba lengkapi dan selesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari.
Karena yang ditanyakan jumlah tabungan Ani pada akhir tahun, maka kita gunakan rumus SN. SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah M dikurangi 1 dikali B. Diketahui pada permasalahan 3, A-nya itu 50.000, B-nya itu 5.000. M-nya itu kita hitung terlebih dahulu dari bulan Mei hingga akhir tahun. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sehingga kita ganti N-nya menjadi angka 8. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali 500.000 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 5.000. S8 sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4 dikali 2 dikali 50.000 hasilnya 100.000 ditambah 8 dikurangi 1 7 dikali 5.000. S8 sama dengan 4 dikali 100.000 ditambah 35.000. S8 sama dengan 4 dikali 135.000. S8 sama dengan 547. Jadi besar tabungan Ani pada akhir tahun adalah 540.000. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah menyampaikan materi. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Saya Alisa Sarmalia dari kelompok 6 izin bertanya. Jumlah yang diketahuinya adalah jumlah tabungan Ani pada bulan Mei sampai akhir tahun. Bagaimana jika yang ditanyakannya adalah jumlah tabungan Ani pada 10 bulan awal? Terima kasih. Terima kasih kepada Alsa dari kelompok 6. Buat Alsa ya. Jadi semangat dong, tepuk tangan buat Alsa. Silakan. Terima kasih kepada Alsa telah memberikan pertanyaan. Saya persilakan Tiara untuk menjawab. Jangan di kanan ya, di sebelah kanan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Karena yang ditanyakannya S10, kita ganti N-nya menjadi 10. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali 50.000 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 5.000. S10 10 dibagi 2 hasilnya 5.
dikali 2 kali 50.000 hasilnya 100.000. 10 dikurangi 1 hasilnya 9 dan dikali 5.000. S10 sama dengan 5 dikali 100.000 ditambah 9 dikali 5.000 hasilnya 45.000. S10 sama dengan 5 dikali 140.000. 5 dikali 145.000. S10 sama dengan 725.000 rupiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat ya. Nah, alhamdulillah ya kelompok 5 sudah melaksanakan presentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ketiga. Oke, perhatikan anak-anak semuanya. Nah, di permasalahan yang ketiga, di sini ada seorang anak, namanya siapa? Namanya adalah Ani. Ya, nah si Ani ini rajin menabung, ya, menabung di salah satu bank dengan besaran bank yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, Ani itu mulai menabung pada bulan Mei ya sebesar berapa? 50.000. Kemudian setiap bulannya selalu lebih besar berapa? 5.000 ya. Nah, kemudian di sini apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari permasalahan di atas? Nah, yaitu adalah tabungan awal pada bulan Mei sebesar 50.000 dan beda 5.000 setiap bulan. Nah, ini udah tepat. Kemudian apa saja kan yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Ternyata yang ditanyakannya adalah jumlah tabungan Ani pada akhir tahun. Ini juga udah tepat. Nah, kemudian coba lengkapi dan selesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari, yaitu dengan menggunakan rumus SN. Kenapa akan menggunakan rumus SN? Karena yang ditanyakannya adalah jumlah. Kalau yang ditanyakannya jumlah, maka menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 dikali dengan B. Nah, seperti yang sudah dituliskan di papan tulis. Nah, kemudian kenapa di situ yang ditanyakannya S8? Kalian hitung dari awal bulan Mei sampai dengan akhir tahun. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Karena sampai dengan akhir tahun itu ada 8 bulan, maka di sininya dituliskannya adalah S8. Kemudian tinggal disubstitusikan aja, S-nya diganti dengan 8, A-nya diganti dengan 50.000, dan bedanya diganti dengan 5.000. Didapatkan nilainya adalah 540.000. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah 10 bulan pertama, ya berarti N-nya diganti aja dengan angka 10. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Oke. Nah, selanjutnya biar kalian tidak lesu, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, silakan kalian semuanya berdiri ya. Nah, silakan ya semuanya berdiri terlebih dahulu. Pada pegal-pegal. Oke. Nah, silakan kalian berdiri terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya adalah pegang pundak temennya ya. Nah, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan perempuan ya. Nah, haram hukumnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah silakan pegang pundaknya kemudian pijit pundak temennya ya. Nah, silakan. Sambil membelakangi itu kayak pijit betul ya. Nah, gitu. Silakan. Pegang dulu pundak temennya ya. Nah, silakan lakukan pijit secara perlahan. Ayo, pijit. Nah, yang betul ya, yang enak ya, silakan. 1, 2, 3. Pijit. Oke, ada tenaganya ya. Ada tenaganya. Oke. Selanjutnya gantian, kebalikan ya. Gantian. Jika begitu Mahali. Jika begitu ya. Oke, silakan gantian.
Oke, lakukan pijit secara perlahan. Pijit, pijit, pijit. Oke. Nah, sudah lebih enakan sekarang? Oke, kalau sudah lebih enakan silakan semuanya kembali ke tempat semula. Tapi jangan duduk ya. Jangan duduk ya. Oke, kita masih melaksanakan ice breaking ya. Nah, seperti yang udah pernah Bapak lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa coba hayo? Oke, ada menara, ada menari, ada marina. Kalau menara berarti tangan kalian gimana? Di atas menara. Kalau menari tangan kalian gimana? Kayak bebek gini ya. Nah, menari. Kalau merana, oh menara, marina. Kalau marina berarti gimana marina? Kalian pegang jantung ya atau pegang dada kalian. Siap ya? Oke, kita latihan terlebih dahulu. Menara, menari, marina, menara, menari, marina, menari, marina, menari, 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 menara. Oke, bisa ya? Nah, coba semuanya. Menara, 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 menari, menari, marina, marina, menara, menari, menara, menari, 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 marina, menara, marina, menari, menari, menara, menari, 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 menari. Oke, semoga ya. Oke, semoga ini bisa mencerahkan kalian ya. Nah, silakan semuanya duduk kembali ya. Nah, boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian lebih semangat lagi dalam melaksanakan presentasi diskusi kelompok. Nah, kita masuk ke presentasi terakhir ya. Silakan kelompok 6 ya, melaksanakan presentasi diskusi kelompok untuk permasalahan yang terakhir. Spionnya ada? Oke, boleh dihapus dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait masalah nomor 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alicia Sekarmulidia sebagai moderator sekaligus penjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di samping kanan saya ada Siska Nur Amalia sebagai pemateri. Silakan, Siska. Baik, terima kasih Alicia. Langsung saja ke permasalahan yang keempat. Sekolah vokasi adalah jenjang pendidikan khusus yang diarahkan pada penguasaan keahlian tentang terapan tertentu dengan program khusus, misalnya SMK, politeknik, atau program diploma, serta lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Sekolah vokasi mendidik siswa untuk terjun dalam dunia kerja dengan penguasaan keahlian khusus. Pada suatu kursus yang baru dibuka, siswa baru yang mendaftar pertama secara konstan. Jumlah siswa baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Jumlah siswa baru yang mendaftar pada bulan kelima dan keenam ada 40 orang. Tentukan yang pertama, berapa banyak siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahan murid pada setiap bulannya. Yang kedua, berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6? Di sini ada soal lagi.
Apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari permasalahan di atas? Hasil diskusi kelompok kami, jawaban hasil diskusi jawaban hasil diskusi kelompok kami adalah yang pertama, jumlah siswa baru pada bulan kedua dan bulan keempat adalah 20 orang, dan jumlah siswa baru pada bulan kelima dan keenam adalah 40 orang. Yang kedua, apa saja yang dilakukan pada permasalahan di atas? Jawabannya, siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahan murid setiap bulannya. Yang ketiga, coba lengkapi dan selesaikan permasalahan di atas dengan konsep yang sudah kalian pelajari. Saya bantu jawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaannya. Karena kita memiliki modal U2 ditambah U4 sama dengan 20, maka kita tuliskan di dalam barisan aritmatika. A tambah B ditambah A tambah 3B sama dengan 20. 2A tambah 4B sama dengan 20. Dan yang kedua adalah U5 ditambah U6 sama dengan 40. Lalu kita tuliskan lagi ke dalam barisan aritmatika. A ditambah 4B ditambah A tambah 5B sama dengan 40. A ditambah A jadi 2A, dan 4B ditambah 5B jadi 9B sama dengan 40. Dan yang kedua adalah berapa banyak siswa pada bulan pertama. Di sini jawabannya adalah 2 siswa.
Jadi, kan di sana ditanyakan berapakah banyak siswa pada bulan pertama, yaitu 2 siswa. Karena nilai A dan B-nya belum diketahui, maka kita melakukan eliminasi dan substitusi. 2A ditambah 4B sama dengan 20. 2A ditambah 4 dikali 4 sama dengan 20. 4 itu beda, B, 4. 2A ditambah 16 sama dengan 20. 2A sama dengan 20, 16 nya pindah luas jadi negatif. Jadi dikurang 16. 2A sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 siswa. Yang kedua, berapakah pertambahan siswa setiap bulannya? Di sana jawabannya adalah 4. Jadi kita melakukan eliminasi 1 dan 2. 2A ditambah 9B sama dengan 40. 2A ditambah 4B sama dengan 20. Nanti ini dikurang. 2A ditambah 2A dikurang 2A 0. Habis 9B dikurangi 4B jadi 5B. 40 dikurangi 20 jadi 20. B sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 4 siswa. Yang terakhir, dan berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6? Jawabannya adalah 72 siswa. Jadi di pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6? Yang ditanyakannya adalah jumlah. Jadi kita menggunakan rumus SN. SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S-nya kan di sini bulan ke-6. Jadi N-nya adalah 6. S6 sama dengan N dibagi 2 atau 6 dibagi 2 dikali 2 dikali 2. A-nya kan tadi udah ini 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 6 dikali 1 dikali 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 4. 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dan dikali 4. Lalu tuliskan lagi 3 ditambah 4 ditambah 3 dikali 4 ditambah 20. Jawabannya adalah 3 sama dengan dituliskan lagi 3 dikali 4 ditambah 20 jadi 24. 3 dikali 24 sama dengan 72. Maaf ya. Boleh tepuk tangan buat biasa sekali ya. Silakan. Itu dari presentasi dari kami. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya. Izin bertanya. Saya tidak ada nama dari kelompok 5 ingin menanyakan. Kalau pada permasalahan keempat kan yang ditanyakannya jumlah siswa pada bulan ke-6. Ya. Bagaimana jika yang ditanyakannya jumlah siswa pada akhir tahun? Ya, terima kasih.
Terima kasih Tiara dari kelompok 5 yang telah bertanya. Saya akan menjawab sebisa saya. Tangan dulu bagiannya sudah. Jangan hapus kan di sebelah sini aja. Ya, di sebelah sini aja. Di sini karena tadi yang ditanyakannya adalah 1 tahun, berarti kan 1 tahun yaitu 12 bulan. Jadi E-nya kita ganti menjadi 12. Karena yang ditanyakannya juga jumlah, jadi kita menggunakan rumus SN. SN SN sama dengan E bagi 2 kali 2A tambah E kurangi 1 kali B. Kita isi menjadi S12 ditambah 12 bagi 2 kali 2 kali 2 tambah 12 kurangi 1 kali 4. S12 tambah dengan 6 kali 4 tambah 11 kali 4. S12 tambah dengan 6 kali 4 tambah 44. S12 tambah dengan 6. Karena 4 tambah 44 adalah 48, jadinya 6 kali 48. Di sini langsung saja S12 sama dengan 288. Jadi jumlah siswa dalam 1 tahunnya yaitu 288. Terima kasih. Apakah sudah dimengerti, Tiara? Sudah, terima kasih. Ya, segitu saja. Sekian dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat luar biasa dan terlihat ya gitu, deg-degannya gitu, semuanya gitu. Tapi itu sudah sangat baik dan sangat bagus ya. Nah, jadi di permasalahan yang keempat ini memang lebih kompleks daripada permasalahan sebelumnya ya, dimana bahwa ada sebuah sekolah vokasi, yaitu adalah sekolah di jenjang pendidikan khusus yang diarahkan pada penguasaan keahlian serapan tertentu dengan program khusus. Misalnya ada SMK, Politeknik, atau program diploma serta lembaga khusus dan juga pelatihan atau LKP. Nah, sekolah vokasi itu mendidik siswa untuk terjun dalam dunia kerja dengan penguasaan keahlian khusus, ya, dimana pada suatu kursus yang baru dibuka, siswa yang baru mendaftar itu bertambah secara konstan. Jumlah siswa baru yang mendaftar ternyata pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Kemudian jumlah siswa yang mendaftar pada bulan kelima dan keenam ada 40 orang. Yang ditanyakan, berapa banyak siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahannya pada setiap bulannya. Kemudian berapa jumlah siswa pada bulan keenam. Nah, kita punya modal. Modalnya di sini adalah suku kedua dan suku keempat adalah 20.
Kemudian kita juga punya modal suku kelima dan suku keenam adalah 40. Setelah dilakukan proses eliminasi dan substitusi, didapatkan suku pertamanya adalah 2, kemudian bedanya adalah 4. Nah, di mana bahwa yang ditanyakan pada bulan pertama yaitu berarti adalah A atau suku pertama. Nah, suku pertamanya berarti adalah 2. Kemudian bedanya atau pertambahannya adalah 4. Karena yang ditanyakan adalah jumlah juga, jumlah pada bulan ke-6 berarti S6. Kalau jumlah berarti kita menggunakan rumus SN. N-nya diganti dengan angka 6. Makanya sudah ada 2, kemudian B-nya sudah ada 4. Tinggal disubstitusikan aja. Nah, kalau kalian sudah mengetahui nilai A dan juga nilai B, kalian mau menentukan jumlah siswa pada bulan keberapa, pada tahun keberapa itu gampang. Ya, nah makanya di sini ketika misalkan yang ditanyakannya pada akhir tahun berarti tinggal diganti aja M-nya dengan angka 12 karena nilai A dan B-nya sudah diketahui. Oke, sampai dengan sejauh ini bagaimana diskusi kali ini? Seru? Ya, oke, luar biasa sekali ya, kalian pada semangat dan sangat antusias. Nah, selanjutnya adalah Bapak ingin kita mereview pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi kalian sekarang itu sudah melaksanakan diskusi kelompok ya. Berarti kalian sekarang sudah belajar apa? Barisan dan deret aritmatika ya. Jadi kalian sekarang sudah belajar barisan dan juga deret aritmatika. Bapak mau tanya, kalau barisan aritmatika tuh apa sih? Barisan aritmatika tuh apa coba? Barisan yang memiliki selisih yang tetap. Oke, jadi barisan yang memiliki nilai selisih yang tetap atau sama. Nah, selanjutnya kita sudah belajar apa lagi? Deret aritmatika. Deret aritmatika itu apa? Jumlah suku N yang pertama pada barisan aritmatika. Oke, jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. Nah, jadi kalian sudah belajar barisan aritmatika dan juga kalian sudah belajar deret aritmatika. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya adalah, nah, kalian sudah melaksanakan presentasi. Nah, selanjutnya adalah nah, ini ya. Nah, tadi ya. Nah, kita tadi sudah melakukan review yaitu terkait dengan barisan dan juga deret aritmatika. Seperti yang sudah Vanessa tadi katakan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih yang tetap. Kemudian deret aritmatika itu adalah jumlah suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Coba ulangi bareng-bareng ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Ulangi, lebih semangat. Hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Barisan aritmatika itu yang seperti apa? Barisan yang memiliki yang sama atau tetap. Kalau jumlah kalau deret aritmatika apa? Oke, jumlah dari suatu barisan aritmatika. Kalau rumus dari barisan aritmatika apa? Rumus barisan aritmatika N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kalau misalkan deret aritmatika rumusnya apa? N sama dengan Oke. Nah, jadi kalau UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kalau SN itu adalah N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kalau A itu apa A? Suku pertama. Kalau B itu apa B? Beda. Kalau N itu sendiri apa? Suku yang ditanyakan. Pinter sekali ya. Nah, selanjutnya anak-anak ya, kalian silakan duduknya kembali seperti semula ya. Nah, silakan duduknya kembali seperti semula karena selanjutnya kita akan melaksanakan tes
nilai tes pengetahuan ya. Silakan. Awas hati-hati ya. Hati-hati anak-anak ya. Jangan terlalu bersemangat ya, hati-hati. Tapi boleh minta tolong dibetulkan. Ayo silakan. Dirapikan lagi, Bapak minta tolong dari depan ke belakang dirapikan ya, dirapikan. Awas hati-hati ya. Sudah dirapikan dari depan ke belakang? Oke. Oke anak-anak, nah sekarang Bapak ingin kalian mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, apakah kalian merasa senang, apakah kalian merasa sedih, atau kalian merasa bingung ya ketika belajar hari ini? Silakan kalian mengisi link yang sudah Bapak kirim di grup WA ya. Nah, silakan dibuka HP-nya ya. Nah, silakan dibuka HP-nya, kemudian silakan kalian isikan ya nama kalian atau identitas kalian. Pilihnya yang di deskripsi ya, yang di deskripsi, kemudian di aksi 2 ya. Nah, di deskripsi di aksi 2 silakan diisikan identitas kalian, nama, kemudian selanjutnya adalah kelas, kemudian silakan diisikan ya apa yang menjadi perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini atau pertemuan kali ini. Bapak kasih waktu 2 menit ya, silakan. Yang tidak ada kuota bisa tethering dulu ke temannya ya. Nah, atau kalian bisa tethering juga ke Bapak. Silakan diisikan. Pilihnya yang aksi 2. Isikan nama, kemudian isikan kelas, kemudian silahkan kalian tuangkan perasaan kalian pada pertemuan kali ini ya. Apakah kalian merasa senang, apakah kalian merasa sedih, ataukah kalian merasa bingung ketika belajar bersama Bapak? Sudah selesai? Belum. Oke. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai anak-anak, nah selanjutnya adalah, atau ada yang masih belum selesai? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Udah semua? Oke, kalau udah semua selanjutnya adalah, nah kita akan melaksanakan kuis ya. Nah, silahkan kalian buka link aplikasi Quizizz yang Bapak akan bagikan di grup WA ya. Nah, sebentar, loading. Nanti silakan kalian tuliskan nama kalian ya. Bapak kirimkan dulu bentar ke grup WA ya.
Silakan anak-anak. Bapak sudah kirim linknya di grup WA. Kalau misalkan diminta kode, kodenya adalah ini 974978. Silakan. Belum ada. Bentar ya, masih loading. Masih menunggu. Sudah? Silakan. Diklik linknya ya. Nah. Nih kodenya 974978. Sehingga banyak yang masuk ya. Ada Muhammad Ega, ada Citra, ada Ahmad Paujan, Jahwa, Siska, Adista, Koma, Bapak mulai ya. Waktunya adalah 5 menit. Saya potret ya. Pilih potret. Saya pilih potret ya. Jalan yang sudah ada Cika, ada Muhammad Ega. Ya, ketika kalian mengerjakan, kemudian hati-hati jangan sampai terburu-buru ya.
Oke, masih ada yang belum ya, silakan. Masih ada 1 menit lagi, silakan. Selesai semua? Oke, ada yang belum, silakan. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, nah kalau sudah Bapak akhiri ya. Nah, siapa nih nanti yang akan Oke, peringkat pertama ada Vanessa, kemudian peringkat yang kedua ada Nabila, dan yang peringkat ketiga ada Siska Maulidia Ahmad. Ya, Pratiwi, maaf ya, Siska Maulidia Pratiwi. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah sekarang oke ya. Nah, terakhir dari Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian anak-anak ya sudah melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kemudian Bapak ingatkan ya, jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Kalau di pertemuan sekarang kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika, maka di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri proses pembelajaran pada pertemuan kali ini? Tidak? Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas silakan anak-anak semuanya beres-beres ya. Nah, siap. Dirapikan terlebih dahulu ya. Nah, dirapikan terlebih dahulu buku pelajarannya, kemudian alat tulisnya ya. Ya anak-anak, sebelum kalian pulang ya, nah alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dirahmati, dimulai. Selesai. Barisa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.